Pemirsa, kami ajak Anda untuk melihat siapa sih panelis yang sudah memberikan masukan-masukan bagi para moderator untuk bertanya. Mereka tentu saja harus memberikan informasi tentang bagaimana memberikan reformasi birokrasi, kemudian layanan perkotaan, termasuk juga di situ bagaimana memperbaiki layanan publik. Kita lihat nama-nama para panelis. Di antaranya ada Siti Zuhro. Bagaimana informasinya? Ini dia. Ada Tulus Abadi. Ini dari YLKI, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Kemudian Anda sudah melihat beliau banyak memberikan catatan keras bagaimana harusnya layanan terhadap konsumen. Ada Siti Zuhro, biasa ngomong soal otonomi daerah. Kemudian bagaimana dengan yang ketiga? Ya, beliau adalah peneliti di LIPI dan Gunawan Cahyono. Jadi tentang bagaimana mengatur perkotaan yang bisa lebih bersahabat dengan publik. Bagaimanapun DKI Jakarta banyak ruang yang harus diperbaiki lah begitu. Baik, sudah ada Mas Derajat Wibowo dari paslon nomor urut 1 dengan jaketnya. Kemudian Bang Ruhut dengan kotak-kotak dan picinya. Lalu ada Bang Sani. Ini mantan calon gubernur ini. Dari nomor urut 3. Terima kasih bersama kami. Terima kasih. Ini akan nyerang nggak nih 1 ke 2 nih kayaknya nih? Enggak, kita damai-damai tenang-tenang. Malah sebenarnya yang harus duduk di sini tuh Bang Ruhut. Kenapa gitu? Yang nanti kan ini kan persiapan, kemudian juga menyerap aspirasi dari masyarakat, dan aspirasi itu kemudian dituangkan, dan saya rasa seperti debat yang pertama, Mas Agus juga akan mengejutkan lagi. Artinya formasinya 4-3-3 nih, menyerang gitu ya. Oh, kita kalau bola kan gitu menyerang gitu ya. Kita tidak menyerang karena pasangan nomor 1 membawa kedamaian buat Jakarta. Bawa kedamaian. Komentar pasangan nomor 1. Tapi itu mungkin tips yang bagus kalau sampai ke Bidakara bahwa mengambil contoh dari apa yang ada di lapangan. Jadi ketika misalnya pasangan nomor urut 2 yang petahana ini menyampaikan beberapa konsep, dia misalnya kami datang ke sini, ada kalimat seperti ini, ada pengalaman dan nasib seperti ini. Kalau tadi ya mau menggunakan gaya damai tapi punya data yang diambil langsung dari lapangan, itu sering digunakan biasanya. Mas Hanta terhadap 1 ada komentar? Kalau menurut saya justru malam ini nomor 1 harus agak lebih menyerang. 4-3-3 karena posisinya kan belum aman semua. Jadi kalau menyerang itu dia menunjukkan kepada publik secara substansi diferensiasinya. Kalau orang memilih pasangan nomor 1, apa sih beda dengan 2 dan 3? Kalau diferensiasinya tidak kuat, orang cenderung memilih yang tanda petik yang lebih berpengalaman ya gitu. Yang kedua harus lebih atraktif. Lebih atraktif itu gaya komunikasi dan seterusnya itu perlu juga disampaikan. Jadi ini menjadi panggung pembuktian, membuktikan kepada publik bahwa Agus bisa gitulah kira-kira. Ya mungkin nggak menyerang tapi proaktif dalam arti mengemukakan program. Bahasanya lebih proaktif itu lebih fokus pada program, pada ke depan itu Jakarta bagaimana menimbulkan rasa nyaman, rasa aman, rasa tenang, damai tanpa masyarakat Jakarta. Tanpa harus menguji nomor 2 gitu maksudnya. Ya nanti Mas Agus kan akan melihat bagaimana situasi. Nomor 2. Ini defensif atau menyerang juga? Ini kalau bola nih kita mengalir aja. Mengalir tuh tapi gimana? Biasanya yang bikin kejutan akhirnya terkejut. Kan kemarin siapa yang nggak tahu, semua terkejut kan. Seolah-olah Ahok itu orangnya gimana, tapi Ahok itu memang hatinya selembut salju. Jadi Ahok itu kalau dia dengan gaya dia, Ahok kasar. Sekarang selembut salju, kok begitu dia sekarang? Tapi ditutup dengan tidak berani mau nyapres apa enggak, yang ngomong suruh Jarod yang ngomong. Kan aku sudah bilang mengalir. Tapi percayalah, Ahok itu orang yang sangat mau belajar. Nanti kita lihat, walaupun mungkin antara 1 dan 3 beda dengan kami, mereka kan dengan janji-janjinya, kami bukti, tapi kami juga akui tak ada gading yang tak retak. Itu nanti akan diperbaiki. Akan berbeda malam ini, terutama karena Bang Ruhutnya nggak di sana. Artinya bisikan-bisikannya nggak ada gitu ya? Lalu dia di situ. Ada bisikan-bisikan. Sekarang diambil ke sini, tapi betul dia akan mengalir, menjawab apa yang disodorkan atau dipancing oleh Prof. Eko Prasojo pada malam ini. Dan dengan itu dipancing, akan keluar kemampuan mereka selama ini dengan petahana, dengan data, kemudian juga siap memperbandingkan jauh lebih
tajam dibandingkan 2 minggu lalu. Tapi mengalir, tekniknya mengalir karena betul-betul menunggu seperti yang saya bilang tadi, how far kata mengalir itu susah juga keluar. Ada komentar? Ya, kalau secara substansi bisa jadi kekuatan petahana ya. Meskipun tadi saya katakan nomor 1 sudah menyampaikan program banyak hal, nomor 2 juga peluangnya di sana. Tapi tadi Pak Bang Ruhut mengatakan tentang ya ternyata bisa komunikasi dengan baik. Nah, itu yang harus hati-hati tuh. Kalau kemudian muncul tanda petik aslinya, nah, itu bisa menjadi blunder. Jadi dari strategi kematangan, menjaga emosi itu juga penting. Maksudnya Mas Anta yang kemarin itu bukan aslinya. Ya, saya bukan asli itu petik ya. Artinya gaya komunikasi politik orang punya gaya sendiri-sendiri. Okay. Nah, tapi ada taktik ketika kemudian mungkin Bang Ruhut juga yang kasih masukan kan. Nah, kalau di debat harus lebih hati-hati. Oke. Bang Sani, komentar Anda sesaat lagi. Kami akan kembali. Pemirsa, kita dengarkan apa kata Bang Sani tentang persiapan paslon nomor 3. Karena yang omongannya pelan tapi kemudian menohok adalah pasangan nomor 3. Gimana? Mainannya berubah apa enggak nih? Kayaknya malam ini itu akan jauh lebih tajam. Wah, 4-3-3 nih betul. Saya sebab dapat feelingnya itu adalah ini kan sering turun. Tapi 2 hari menjelang acara debat ini berhenti. Yang dia lakukan adalah memformulasi semua data-data, fakta-fakta di lapangan, dan kemudian refreshing data-data pemerintahan sekarang ini. Mencari yang bolong-bolong. Nah, kira-kira begitu. Kelihatannya akan ada sesuatu yang lebih tajam. Wahai nomor 2, siap-siap lah gitu kira-kira ya. Jadi ibarat istilah kita ya, nanti nomor 3 akan memberi peluru. Tapi hati-hati, peluru itu bisa menembak nomor 3 sendiri. Waspada. Gimana? Iya, memang kita udah siapkan itu juga. Jadi selain peluru ada tamengnya juga. Bang Ege, Menarik untuk 2 catatan. Yang pertama, saya tetap mengharapkan yang pasangan nomor 3 ini, utamanya Anies itu tampil komunikasinya paling menarik. Yang kedua, ini apakah penampilan ini sekarang tertuju hanya ke petahana nomor 2 atau mulai memikirkan dengan siapa masuk ke putaran kedua gitu. Oh, itu ini sudah mulai harus memperhitungkan dengan kalau memang seperti itu tidak semata-mata tertuju hanya pada petahana ya, tapi juga tertuju pada pasangan nomor 1. Itu yang nanti kita akan lihat serangannya. Tapi bahwa mereka menyerang memang bakatnya sudah menyerang. Ini memang sepak bola penyerang ini sepak bola ofensif ini kalau. Jadi kalau begitu bisa pertanyaannya nanti kalau ke kami, badai akan berlalu, nomor 1 badai sudah mulai datang. Ya, yang paling menarik akan lebih kencang serangan itu bisa 1 atau 2 kan. Pasti punya data mana yang mau dihabiskan di putaran pertama. Itu tadi ya. Jadi kalau misalnya ada antara 2 dan 3, kalau dia ada salah satu yang paling lemah, pasti strategi yang lemah ini udah habisin sekalian gitu. Nah, pasti 3 punya data kan antara 2 dan 3. Jadi tidak bisa juga harusnya strateginya tanpa arah semuanya diserang gitu. Khawatirnya betul nanti justru nomor 3 kemudian yang dua-duanya gitu. Itu satu. Yang kedua, dari sisi pemilih psikologis saya setuju, keunggulan dari pasangan nomor 3 itu komunikasi politik ya. Dari komunikasi politik itu, nah gaya serangan itu harus dipilih juga. Dipilih artinya justru fokus ketika pemilih psikologis sudah bagus dengan gaya itu, perkuat dengan data tadi. Nah, itu yang bisa mungkin ditempurkan tanda petik dengan nomor 1 maupun nomor 2 isu-isu apa. Dan satu lagi jangan ditinggalkan yang saya baca di nomor 3 itu adalah menyasar pemilih sosiologis. Dengan tadi yang sempat disinggung soal isu-isu moralitas dan sebagainya. Itu bagian dari strategi yang menurut saya tetap patut dipertimbangkan oleh nomor 3. Tapi kita sepakat tantangan terberat buat nomor 1 malam ini ya. Setuju. Setuju. Itu bocoran tren mungkin, tren elektabilitas. Bagaimana kondisi di Bidakara? Apakah sudah siap untuk berdebat? Karena mungkin kurang dari 5 menit kita akan siap melakukan perdebatan dan kemudian menolak. Pemirsa, kita dengarkan apa kata Bang Sani tentang persiapan paslon nomor 3. Karena yang omongannya pelan tapi kemudian menohok adalah pasangan nomor 3. Gimana? Mainannya berubah apa enggak nih? Kayaknya malam ini itu akan jauh lebih tajam. Wah, 4-3-3 nih betul. Saya sebab dapat feelingnya itu adalah ini kan sering turun. Tapi 2 hari menjelang acara debat ini berhenti. Yang dia lakukan adalah memformulasi semua data-data, fakta-fakta di lapangan, dan kemudian refreshing data-data pemerintahan sekarang ini. Mencari yang bolong-bolong. Nah, kira-kira begitu. Kelihatannya akan ada sesuatu yang lebih tajam. Wahai nomor 2, siap-siap lah gitu kira-kira ya. Jadi ibarat istilah kita ya,
nanti nomor 3 akan memberi peluru. Tapi hati-hati, peluru itu bisa menembak nomor 3 sendiri. Gimana kalau peluru mental gimana? Iya, memang kita udah siapkan itu juga. Jadi selain peluru ada tamengnya juga. Bang Ege. Menarik untuk 2 catatan. Yang pertama, saya tetap mengharapkan yang pasangan nomor 3 ini, utamanya Anies itu tampil komunikasinya paling menarik. Yang kedua, ini apakah penampilan ini sekarang tertuju hanya ke petahana nomor 2 atau mulai memikirkan dengan siapa masuk ke putaran kedua gitu. Oh, itu aja ini sudah mulai harus memperhitungkan dengan kalau memang seperti itu tidak semata-mata tertuju hanya pada petahana ya, tapi juga tertuju pada pasangan nomor 1. Itu yang nanti kita akan lihat serangannya. Tapi bahwa mereka menyerang memang bakatnya sudah menyerang. Ini memang sepak bola penyerangan. Ini sepak bola ofensif ini kalau. Jadi kalau begitu bisa pertanyaannya nanti kalau ke kami, badai akan berlalu, nomor 1 badai sudah mulai datang. Ya, yang paling menarik akan lebih kencang serangan itu bisa 1 atau 2 kan. Pasti punya data mana yang mau dihabiskan di putaran pertama. Itu tadi ya. Jadi kalau misalnya ada antara 2 dan 3, kalau dia ada salah satu yang paling lemah, pasti strategi yang lemah ini udah habisin sekalian gitu. Nah pasti 3 punya data kan antara 2 dan 3. Jadi tidak bisa juga harusnya strateginya tanpa arah semuanya diserang gitu. Khawatirnya betul nanti justru nomor 3 kemudian yang dua-duanya gitu. Itu satu. Yang kedua dari sisi pemilih psikologis saya setuju keunggulan dari pasangan nomor 3 itu komunikasi politik ya. Dari komunikasi politik itu, nah gaya serangan itu harus dipilih juga. Dipilih artinya justru fokus ketika pemilih psikologis sudah bagus dengan gaya itu perkuat dengan data tadi. Nah, itu yang bisa mungkin ditempurkan tanda petik dengan nomor 1 maupun nomor 2 isu-isu apa. Dan satu lagi jangan ditinggalkan yang saya baca di nomor 3 itu adalah menyasar pemilih sosiologis. Dengan tadi yang sempat disinggung soal isu-isu moralitas dan sebagainya. Itu bagian dari strategi yang menurut saya tetap patut dipertimbangkan oleh nomor 3. Tapi kita sepakat tantangan terberat buat nomor 1 malam ini ya. Setuju. Setuju. Itu bocoran tren mungkin, tren elektabilitas. Bagaimana kondisi di Bidakara? Apakah sudah siap untuk berdebat? Karena mungkin kurang dari 5 menit kita akan siap melakukan perdebatan dan kemudian menolak